ini masih Masya Allah. suasana baru ini ya. Ya alhamdulillah Ustaz, ini barokahnya dulur-dulur Al-Victor juga barokahnya panjenengan Masya Allah. Jih, semuanya mudah-mudahan dilancarkan, istiqomah dan barokah Ustaz. Jih. Iya, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita dari topik yang kemarin apa pripun Ustaz? Ya, karena ini kita membangun sebuah kebaikan, peradaban sejarah, maka akan saya mengulas tentang sejarah kebaikan. Sejarah kebaikan, Masya Allah. Baik, dulur Al-Victor, mari kita simak bersama-sama. Monggo Ustaz, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Dulu Al-Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani dan ekonomi. Dan mudah-mudahan jenengan selalu diberkahi ya langkah jenengan dalam mengarungi kehidupan ini. Dan juga untuk dulur yang saat ini masih di perjalanan, mudah-mudahan segera sampai di tujuan. Amin, amin ya Allah. Ini pengumuman gitu. Jadi Al-Victor saat ini sedang pembaharuan ya. Nah, dikaitkan dengan sejarah Islam, bahwasanya pembaharuan agama itu ketika Rasulullah itu hijrah. Oh, Masya Allah. Nah, saya mengangkat tema ini sebelum pekan selanjutnya balik ke kitab Mawaid Al-Usfuri. Jadi tidak ada peradaban yang dibicarakan sebelum kita membicarakan masalah tempat pembaharuan peradaban itu. Tempat apakah itu? Adalah masjid. Masjid ya. Nah, iya. Pertama kali bangunan yang dibangun oleh Rasulullah membangun sebuah peradaban itu masjid, Mas. Pertama kali. Iya, makanya saya selalu menyampaikan motivasi untuk adik-adik yang saat ini masih dalam perjuangan SNBP, SMBT gitu ya. Kalau jenengan keterima jalur prestasi, jalur tulis ataupun dan lain sebagainya, dan keterima itu semuanya, maka sebelum masuk ke kampus itu carilah masjid kampus. Iya toh. Cari masjid kampus iya. Dulu, peradaban Islam itu lahirin dari masjid. Al-Azhar yang pernah saya belajar di sana itu di Kairo. Itu masjid pertama kali itu, baru jadi universitas. Awalnya masjid sederhana. Kemudian banyak sekali ya pondok-pondok yang lain. Awalnya madrasahnya adalah madrasah musola. Iya, musola. Semua dari musola. Gitu. Iya. Makanya kebetulan juga saya beberapa hari yang lalu itu membahas masalah ini ya, pahala orang itu kalau kepingin ke masjid. Karena seorang laki-laki itu tantangannya adalah tantangan jamaah. Iya toh. Maka disinggung sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu adalah sahabat yang bukan as-sabiqun al-awwalun. Tapi uniknya rumahnya Abu Hurairah ini berdekatan dengan rumahnya kanjeng Nabi. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu melakukan sebuah amalan, orang paling pertama kali yang langsung mengamalkan itu Abu Hurairah. Al-Hurrah ya, jadi bapaknya kucing. Kemudian dia itu melihat Rasulullah, bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ngendikan sholatur rajuli fi jama'atin tazidu an sholatihi fi baitihi awi suqihi khamsan wa isrina ti'fan ay darajatan. Artinya adalah sholatnya seorang laki-laki berjamaah itu lebih baik daripada dia itu sholatnya di rumahnya ataupun di tempat dia berniaga. Itu selisihnya 10 kali lipat. Ada yang mengatakan selisihnya 25 lipat.
Kalau dalam Islam itu nggak pelit ya. 1 tambah 1 berapa, Mas? 1 tambah 1 moro-moro 10. Oh gitu ya. Iya ta. 1 tambah 1. Saya tanya guru matematika. Saya tantang tentang ini ya. Saya menggunakan matematika langit lah. 1 tambah 1 kata guru matematika ya kan. Itu dia mengatakan 11. 11 ya malah. Iya, karena nggak ada sama dengannya. Kalau sama dengan 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Kan ada sama dengannya. Tapi kalau dalam Islam enggak, beda. 1 tambah 1 enggak pakai sama dengan ataupun pakai sama dengan, tetap hasilnya 27. Ada imam, ada makmum. Iku neng omah iku. Kemudian ada lagi yang namanya puasa. Fa innahu li wa ana ajzibih. Kalimat puasa itu urusan Gusti Allah. Awak poso wae lah, jangan mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Masalah pahala tak kasih, wis iku urusanku, awak meneng wae. Nah, itu kan masalah pahala dalam Islam ya. Lah, ini baru sholat jamaahnya saja. Lah bagaimana dengan sholat jamaah di masjid? Maka kalau seandainya kita sholat jamaah itu pahalanya 27. Bisa jadi ini itu ada pendapat ulama yang mengatakan itu selisihnya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 25, bahkan dikalikan 25. Masya Allah. Jadi 27 kali 25 berapa? 600 berapa itu? 75 ya atau 25 gitu ya. Banyak sekali. Nah, ini yang saya bacakan ini hadisnya sahih ya dari riwayat Muslim. Ini hadisnya tentang pahala baru menuju masjid. Durung salate iki. Baru menuju masjid iki, Mas. Makanya saya itu terkesima sama hadis ini dan sering saya gunakan di khutbah Jumat. Jumat lalu saya khutbah di Menur, Mas. Raja Menur, Mas. Iya. Saya di awal kali setelah khutbah itu saya membaca hadis ini. Saya motivasi untuk dulur itu supaya semangat nang masjid. Masya Allah. Karena sholatnya laki-laki itu lebih baik daripada sholatnya dia itu berjamaah di rumah, di tempat dia berniaga. Tapi afdolnya itu ya ke masjid. Nah, bagaimana cara mendapatkan pahala 27 kali 25 tadi itu? Yang pertama adalah idza tawaddo'a fa ahsanal wudu, yang artinya adalah ketika dia berwudu itu wudunya disempurnakan. Masya Allah, disempurnakan dalam arti dia boleh berwudu dari rumah atau boleh dia itu berwudu ketika sampai musola ataupun sampai masjid. Yang penting wudunya disempurnakan. Rukun wudu kan tidak banyak, hanya 6, ya kan? Niat, kemudian membasuh muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian membasuh bagian kulit kepala, bukan rambut gitu, tapi kulit kepala. Kemudian yang kelima itu kaki, kemudian yang 6 itu yang paling penting adalah tertib. Itu harus fa'ahsanal wudu. Jadi harus sempurna. Ojo asal lepek dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala yang 27 kali 25, maka syarat yang pertama itu adalah menyempurnakan wudunya. Kemudian syarat yang kedua, syaratnya tidak banyak kok, hanya 2. Yang kedua adalah la yakhrujuhu ila shalah. Jadi ketika dia keluar dari rumahnya, itu langsung ke masjid. Langsung ke musola. Mboten mampir. Oh, gak nyangkruk, Mas. Nek nyangkruk kok ya apa? Azan, ya kan? Nyangkruke moro-moro berangkat yang masjid wayahe salam. Masbuk lah ana. Makanya ya, syarat yang kedua kalau ingin mendapatkan 27 kali 25 selisihnya itu, ya kan, yang kedua itu adalah yakhruju ila shalah. Jadi keluarnya itu ya harus langsung ke musola yang dituju. Masya Allah. Umpama disapa gitu ya. Disapa koncone, ya disapa wae, tapi aja mampir. Nggih. Lewati warung, koncone lagi ngebul-ngebul. Sak ceng sih. Sak sedotan. Sih. Ngono ya mampir loh. Ya Allah jenenge. Sungkan. Iya. Nah, yang namanya setan itu kan itu ya, terkadang menjelma jadi manusia, jadi setan itu. Jadi ya apa caranya dia itu menghalang manusia itu menuju kebaikan. Insyaallah. Sehingga kalimatnya adalah la yakhruju ila shalah. Jadi ketika dia itu keluar dari rumahnya itu langsung menuju ke musola. Disopo monggo,
tapi hanya sekedar sapaan. Nggih. Itu syarat yang kedua. Jadi yang pertama wa idza tawaddaa fa ahsanal wudu, yang kedua la yakhruju ila shalah. Lah kemudian apa pahala yang didapat? Pahala pertama yang dia dapat adalah lam yakhtu khutwatan illa rufiyas lahu biya darajah wa khutas anhu biha sayyi'ah. Masyaallah nggih. Napa artinya, Mas? Pahala yang pertama didapat ya, itu adalah ketika dia keluar dari gerbang rumahnya, ya dalam yakhtu khutwatan, tidak akan satu langkah kaki kanan dia langkahkan kecuali langkah itu mendapatkan keberkahan, kebaikan. Satu langkah kaki kanan itu sudah satu kebaikan. Satu langkah kaki kiri itu dosanya akan terhapuskan satu. Dan tidak mungkin kecuali kalau mana jejer ya, itu pahalanya cuma 1-2 langkah. Iya. Saya pernah menghitung, Mas. Saya tinggal di kampung kan. Rumah saya sampai ke musola. Itu kaki kanan itu saya pernah ngitung, itu ada 74 langkah kebaikan. Masya Allah. Teko gerbang rumah saya, nyelot gerbang apa itu pagar, saya jalan. Karena saya tahu di sini saya jalan ke musola itu. Kebetulan tadi maghrib dan isya saya jadi imamnya. Jadi ya ini tepat ya saya angkat hari ini. Kemudian apa jenis saya itu 74, Masya Allah. Jadi baru berangkat ke masjid saja, ya enggak? Itu 74 kebaikan. Itu saya kanan dapatkan. Ya? Kanan aja, Mas. Kanan saja ya. Kiri ya 11-12 lah. Paling enggak 73, 75. Enggak mungkin lah kiri saya 8-80. Engklilan saya. Jadi kebaikan yang jenengan dapat dulur apabila jenengan dari rumah menuju ke masjid ya, itu ya kaitan melangkah satu kebaikan. Maka cobalah nanti subuh nggih panjenengan ngitung. Kalau dari rumah pas waktu tarhim ataupun waktu azan berangkat keluar rumah pagar, hitung kaki kanan. Pasti kalau kaki kanannya mungkin dapatnya berapa? 30 langkah. Pasti kaki kiri akan mendapatkan 31, 29 dan lain sebagainya. 11-12 ya. Makanya pahala yang dia dapat ketika dia jalan menuju masjid itu adalah dihapuskan kesalahannya sebanyak langkah kirinya dan akan ditambah sebanyak kaki kanan dia melangkah. Satu. Kemudian ketika dia sampai masjid ya. Sampai masjid ya. Itu ternyata sudah ada tentara Allah yang menyambut. Ya Allah. Jadi baru sampai masjid ya. Itu kan kita kan doa ya. Dari hadis riwayat Muslim mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wahai Allah, bukakanlah pintu-pintu. Kan dijamak nggih, babun babani abwaabun. Jadi ya Allah, bukakanlah kami itu pintu-pintu, bukan hanya satu pintu. Musola saya cuma satu pintu, Mas. Tapi doanya abwaaba rahmatik. Jadi yang dimaksud bukan pintu itu, tapi banyak pintu. Pintu-pintu rahmat kebaikan. Kan rahmat itu kan, kalau Ibnu Ashur mengatakan rahmat itu ada dua. Ada dua ya. Ya, rahmat itu adalah maghfirah. Kemudian yang kedua, rahmat itu adalah maunah. Jadi pertolongan. Pertolongan dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Makanya Rasulullah itu adalah sosok manusia yang bisa menghantarkan untuk orang itu mencapai ampunannya Allah. Jadi maghfirahnya Allah itu. Makanya kata Ibnu Ashur, rahmat itu adalah maghfirah atau maunah. Nah, kita berdoa, Allah maftahli abwaaba rahmatik, kaki kanan melangkah, kemudian masuk masjid nggih. Nah, itu kita udah berdoa itu. Sampai masjid, belum sholat tahiyatul masjid. Itu sudah ada malaikat jejer itu, Mas. Ya Allah, malaikat itu lapo? Yo CCTV. Inna rabbaka labil mirsad ya. Jadi kita itu sudah dalam pengawasan malaikat itu. Apa yang dilakukan malaikat? Ternyata malaikat itu mendoakan kita, Mas. Masya Allah. Jadi apa doa malaikat? Doa malaikat adalah yakuluna. Jadi mereka itu berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Wahai Allah, rahmatilah si fulan. Kemudian maafkanlah si fulan. Kemudian yang ketiga, wahai Allah, terimalah taubatnya si fulan.
taubatnya si fulan. Iya, kalau sudah yang apa namanya yang mendoakan itu malaikat A1 Mas, pusat. Pasti. Oh, pasti Mas. A1 itu sudah. Kecuali terkadang kalau orang lain mendoakan kan masih ada ganjel-ganjelannya ya. Tapi kalau sudah malaikat, Allahu Akbar. Ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi, dan itu selalu didoakan malaikat selama kita berada di masjid dan tidak dalam keadaan najis ataupun berhadas. Selama. Iya, makanya pahala orang itikaf kan salah satunya ini. Doakan malaikat. Ini enggak berhenti, continue sampai kita keluar dari masjid. Itu belum sholat. Belum sholat. Iya. Makanya ini masya Allah dulur, tamparan halus bagi kita semuanya yang selalu mungkin jauh lah dari masjid. Harapan saya tuh saya punya azam, ya Allah, oleh aku dari rezeki rek, aku pengen bangun masjid. Aku gak iso, belum mampu di wilayah itu, minimal aku iso tuku semene masjid. Jadi kayak Pak Desa yang di Kalimantan itu membuat masjid Mas, membuat masjid biasa sederhana, tapi kebaikan itu datang kepadanya, keluarganya ditoto kabeh omahe, kemudian dan lain sebagainya. Kemarin ke Surabaya, kemudian saya antar ke Gus Ikdam dan lain sebagainya. Jadi rezeki itu min haitsu la yahtasib, masya Allah. Masya Allah. Maka mudah-mudahan dulu semuanya ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan ketenangan itu di masjid. Kalau tidak mendapatkan ketenangan di masjid, maka coba sebutkan ke saya tempat mana lagi yang bisa menghantarkan kenikmatan itu. Wis imame wena. Saiki masjid kan sudah AC ya. Sudah. Banyak yang AC. Fasilitasnya sudah A1 ini. Masjid banyak yang AC. Muadzinnya juga kadang-kadang enak. Kemudian karpetnya kan sudah karpet Turki sing empuk lho Mas, masya Allah. Kayak gitu kok masih belum tergerak untuk berangkat. Terus dengan cara bagaimana lagi? Azan itu 5 kali loh. Kita makan aja 3 kali sehari. Azan 5 kali sehari. Ngono sih gak teko nang masjid. Ya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, Allah memberikan hidayah supaya kita bisa tergerak lebih untuk membangun sebuah kebaikan dari masjid. Masya Allah. Baik. Ya, baik dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali dulur. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang masuk ini saja. Kita terima telepon terlebih dahulu. Ada dari Mas siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah. Bapak Sinten ini di mana Bapak? Mas Far'i saking Sidoarjo. Nggih, monggo Mas Far'i. Nggih. Tentang kebahagiaan gitu ya. Nggih. Oh, nggih, baik. Nggih. Matur sembah nuwun, nggih, Mas Far'i saking Sidoarjo. Nggih. Baik. Ya. Nggih. Amin ya Allah. Nggih. Matur sembah nuwun, nggih, Mas Far'i Sidoarjo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan hati dan kebahagiaan pikiran, gimana ini Ustaz? Nggih. Jadi kalimat kebahagiaan ataupun bahagia. Nggih. Bahagia itu tidak akan didapat kecuali dengan ketenangan. Oh, Masya Allah. Jadi ada kalimat dalam Al-Qur'an ketika kisah surat Al-Baqarah itu ada sinonim kalimat gini. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Wala khaufun, janganlah kamu takut. Artinya adalah kamu harus tenang. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yahzanun artinya adalah janganlah kamu itu sedih. Makanya kudu bahagia. Ya toh? Iya. Makanya kunci kebahagiaan itu adalah ketenangan. Tenang dahulu. Bukan bahagia kemudian tenang. Orang yang bahagia saat ini dapat uang banyak gitu. Apakah dia tenang?
Enggak, Belum Mas. tentu ya. Tetangga saya tetangga mbah saya di Kediri tuh, Mas. Nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Habis dapat uang 3 miliar dari perluasan tanah, Tanah untuk ini bandara. bandara Bandara, ya. Doha itu loh. Nggih. Itu dapatnya sore. Nggih. Ngerokok 2 3 4, Mas. Mulai mari maghrib sampai tengah bengi, Mas. Mari subuh mati, Mas. Ya Allah. Dia bahagia dapat uang, tapi Iya. gak tenang kan. Iya, iya. Makanya saya katakan dalam Al-Qur'an mengatakan wala khaufun 'alaihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, artinya adalah tenang dulu kemudian bahagia, Bahagia. bukan bahagia kemudian tenang. Masya Maka Mas Fari yang ada di Sidoarjo, ayo temukan ketenangan jenengan. Nggih, nggih. Ketenangan dalam diri kita itu sebenarnya ada dalam sujud ataupun sholat. Nggih, nggih. Maka ketika ketenangan itu kita dapatkan, maka bahagia akan menjemput. Masya Allah. Seperti halnya secara sederhana nggih. Nggih. Kalau kita merasa tenang dengan keluarga, maka keluarga akan bahagia. Kalau rumah itu tercipta sebuah ketenangan, Nggih. ya kan, sama istri Tenang. tenang, ndelok istri kayak Khadijah, ya kan. Walaupun tua penting kayak Khadijah ngono ya. Kemudian ndelok anak ayem, tenang, maka muncul kebahagiaan. Masya Allah. Jangan dibalik, Pak. Kalau balik yang tadi itu, orang bahagia itu belum tentu Tenang ya. kayak wong utang loh, Mas. Nggih. Wong utang kan seneng. Nggih. Apakah dia tenang? Yo Wah. gak. Nyaur utange niki, bingung. Ya, Masya Gaji Allah. UMR utange 200 juta, yo ngeluh. Nggih. Ya, seumpama seperti maka Mas Fari kembali lagi nggih saya tekankan, ketenangan itu akan berbuah kebahagiaan. Maka temukan ketenangan jenengan dengan sujud dan ibadah jenengan. Masya Allah. Itu berlaku dua-duanya Ustaz ya, antara pikiran dan juga Oh iya. Iya, pikiran harus tenang. Kemudian hati juga harus tenang. Kan kebahagiaan kan di sini. Nggih. Artinya kan di hati kan. Makanya kita tenangkan hati kita, maka kebahagiaan itu akan muncul secara berkala. Masya Allah. Ngoten, Mas Faria dari Sidoarjo. Iya, dari Sidoarjo. Baik. Selanjutnya Ustadz ya, ada dari ini tidak ada namanya juga ini Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, jam 6 pagi apa sudah bisa sholat duha? Jam 6 pagi apa sudah bisa sholat duha ngoten? Niki sange sinten? Ini tidak ada namanya juga dari siapa. Nggih. Hamba Allah Jadi ngoten ya. nggih. Waktu sholat duha ini kan kalau di Surabaya nggih. Nggih. Subuh di Surabaya itu kalau nggak salah jam 4 lewat 3 atau lewat 5 gitu, azan subuhnya. Nggih. Kemudian ada istilah itu suruk Syuruk. ataupun terbit nggih. Itu pukul 05.30 lah misalnya. Nggih. Nggih. Maka 15 menit dari Syuruk. dari 6.30 ini itu sejatinya sudah bisa masuk duha. Nggih. Kalau saya mengikuti kajiannya Prof Zaro itu 15 menit setelah waktu terbit dan 15 menit sebelum sholat duhur Nggih. itu adalah waktu-waktu duha. Oh, nggih. Jadi kalau tadi itu dikatakan jam 6 apakah bisa sholat duha? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa karena sudah melebihi batas waktu terbit. Nggih. Jadi panjenengan seumpama besok mau sholat duha jam 6 nggih monggo sampai pukul setengah 12. Karena zuhurnya itu pukul 11 lewat 40. Iya sekarang ya. Gitu. Iya, iya. Paling enggak ya kalau wanti-wantinya jam 11.15 lah terakhir sholat duha. Masya Allah. Dan saya tambahin lagi, kalau bisa sholat duhanya itu 4 rakaat. 4 rakaat artinya gimana? 4 Kan rakaat, dua biasanya 2 salam. rakaat itu ya Ustaz ya. Begini, sholat duha itu kan untuk keberkahan rezeki ya. Nggih, nggih. Tapi dalam satu riwayat itu, Mas, Nggih. tubuh kita itu punya persendian. Nggih. Ada jumlahnya itu 360. 360. 360 persendian. Sendi-sendi jenengan loh yang ketek-ketek gitu, Mas. Itu setiap hari minta sedekah. Nggih. Sedekahnya pakai apa? Dia nggak butuh mal, nggak butuh materi. Dia butuh apa? Keberkahan sholat duha. Masya Allah. Maka 2 rakaat pertama itu, kalau saya sholat duha itu nggih, itu mesti saya sumbangkan ke persendian. Nggih. Alhamdulillah, ya gak loro apa-apa. Sehat, ya. Alhamdulillah sehat walafiat dan lain Nggih. sebagainya. Nah, setelahnya itu untuk keberkahan rezeki. Nah, Nggih. jadi ngoten nggih. Ya. Untuk sholat duhanya ngoten nggih. Masya Allah. Lanjut ya Ustaz ya.
Ada dari ini siapa ini? Sebentar ya Ustaz ya. Nggih. Dari Mbak siapa ini? Mbak Zahra ini ya tadi. Mana tadi ya? Bagaimana ketika waktu kita bisa mengistiqomahkan dalam sholat Ustaz di masjid? Bagaimana kita mengistiqomahkan dalam sholat di masjid? Ngoten Ustaz. Ini soal istiqomah di masjid untuk laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki gimana? Kalau perempuan gimana? Mungkin didetailkan mungkin ya Ustaz. Nggih. Ngeten. Kalau untuk yang laki-laki bagaimana bisa istiqomah sholat di masjid kembali nggih? Ayo temukan ketenangan di masjid dulu. Ayo temukan kebahagiaan itu di masjid. Karena memang keberkahan sholat berjamaah itu luar biasa. Masya Allah. Ya kalau orang sudah sholat kemudian apalagi dia berjamaah ya itu aktivitasnya setelahnya itu bakal gampang, bakal dimudahkan, bahkan koyo enteng gitu Mas. Maka jangan lupa ketika berdoa ikhtiar itu selipkan kalimat ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ya wahai Allah yang membolak-balikan hati, ya tetapkanlah, kuatkanlah hati ini yang selalu dalam jalanmu dan ketaatanmu. Maka istiqomah di masjid ya itu harus mulai dibudayakan. Harus minimal dalam hati kita itu ada kretek menemukan ketenangan itu di masjid. Gitu. Kemudian untuk yang perempuan ya, untuk yang perempuan itu monggo ke masjid asalkan ada minimal itu salah satu dari 3 ini harus selesai. Salah satu dari 3 ini saya sebutkan ya. Yang pertama adalah kalau yang masih beristri itu harus ada izin suami. Kalau suami itu gak apa-apa ya sudah gak apa-apa. Saya itu berlaku sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Iya, pokoknya wong lanang ngomong ya wis gak apa-apa awakmu nang masjid to jamaah itu berlaku sampai selamanya. Sampai ada dalil ala tahrimi ya. Melarangnya itu. Kemudian yang kedua, pastikan jalannya itu aman. Perjalanan jenengan yang untuk yang mbak-mbak ya, ibu-ibu perempuan dari rumah ke masjid itu aman. Ya, betul. Kalau zaman dulu itu ndak aman Mas. Makanya perempuan itu lebih baik sholatnya itu di rumah. Kalau sekarang di Surabaya kalau sudah aman ya mau ke masjid. Dalane terang, dalan ke masjid. Kemudian yang ketiga itu kewajiban rumah selesai. Lah iya toh. Mosok anak nangis ditinggal yang masjid. Lah iya toh, iki kan salah kaprah nanti ya kan. Anak nangis, anak lagi napa niku buang air kecil, buang air besar, anak masih batita gitu kan. Ditinggal yang masjid. Lah ini malah nabrak yang seharusnya kewajiban itu harus diselesaikan. Maka ketika minimal salah satu dari 3 ini sudah tuntas, monggo yang perempuan bisa ke masjid. Dan jangan lupa diselipkan doa tadi itu yang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala taati. Ngoten Mbak Zahra. Ada dari Bapak Suroto ini Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini berbicara mengenai kebaikan. Lantas bagaimana jika kita sering baik tapi kita tidak dibaiki oleh orang lain? Apakah ini hukum karma? Tidak. Jadi bukan hukum karma, Pak. Jadi kebaikan itu orang ikhlas itu kan seperti ya sudah lakukan sesuatu habis itu lupakan. Lakukan sesuatu lupakan. Iya, Rasulullah itu ketika dakwah di masyarakat Thaif ya kan. Wah, Masya Allah Mas, ceritanya itu familiar sama sangat ini ya. Beliau sampai dilempari, dakwah sampai giginya itu rompal dan lain sebagainya. Sampai Malakul Jabal itu kan singkat cerita kan sampai ya Rasulullah mut yadaka ila sama. Wahai Pak Suroto, angkat tanganmu ke langit misal nggih. Apa njaluk awakmu ini termasuk orang yang dakwatul mazlum ya, artinya orang yang terzalimi gitu. Misal ya, njaluk orang tak ijabah. Itu Malakul Jabal itu sampai sudah siap kepingin menghimpit masyarakat Thaif. Apa jawaban Rasulullah? Unik. La innahum qaumun la ya'lamun. Masya Allah. Tidak, gak usah. Mungkin mereka itu bukan tidak, belum tahu. Belum tahu. Misal seperti itu kan ya. Jadi Pak Suroto ngapi iwo. Mungkin wong iki durung sadar.
sik tercover ya kan. Iya, iya. Mungkin dia belum tahu, doakan terus. Seperti ini. Tumbuhan dilempari kotoran maka akan tumbuh. Tambah tumbuh. Tambah tumbuh. Jenengan memberikan kebaikan, tidak dibalas dengan kebaikan, maka kebaikan jenengan akan bertambah. Masya Itu filosofinya. Allah. Ya, jadi itu bukan hukum karma, melainkan itu menguji kesabaran, menguji kebaikan jenengan. Jangan sampai yang sudah kita tanam itu nanti rontok gara-gara kita minta imbalan. Imbalan, Masya Allah. Ngoten, Pak Suroto. Kalau misalkan seperti ini Ustadz, ini merujuk dari apa yang disampaikan tadi. Misalkan kita berbuat baik ya kan, kemudian kita sabar. Tapi kan sabar itu ada batasnya begitu. Ya. Iki aku sabar itu batasi ngoten. Nah, ini bagaimana ini Ustadz? Apakah dibenarkan atau bagaimana? Sabar itu sebenarnya batasnya itu ya ketika kita tidak ada. Ketika tidak ada. Ketika sudah nggak ada. Yang bisa mengelola kesabaran itu adalah nafsu. Masya Allah. Makanya ketika sabar itu sudah terpoles, maka nafsu pun terkendalikan. Oleh karena itu kebaikan ya kan yang sudah kita tanam ya. Itu jangan sampai kayak orang itu membawa galon, Mas. Dari lantai bawah itu penuh sampai lantai 3 habis. Gara-gara syatamahada wa qadzafahada. Jangan sampai kita seperti orang yang muflis, ya kan? Dia datang kepada Allah dengan pahala sholat, zakat, tapi kok seneng satamahada, wa qadzafahada, seneng gunjing, seneng ilokno. Jadi secara otomatis ya itu transfer kebaikan. Nah, ini yang saya maksudnya jangan sampai seperti itu, Pak Suroto. Misal nggih, kebaikan yang sudah kita tanam, sudah kita taruh di galon itu airnya ya, sudah 80% lah ya. Itu jangan sampai bocor halus. Jangan sampai kebaikan itu bocor halus sehingga sampai atas nanti itu habis. Itu hanya 40, naudzubillah sampai 10% dan lain sebagainya gara-gara digerogoti oleh dosa-dosa kecil tadi itu. Masya Allah. Ngoten, Mas. Baik. Yang terakhir ini ya Ustadz ya, satu pertanyaan terakhir ya, dari hamba-hamba. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, dosakah apabila baca Al-Quran dilewati ayatnya karena Al-Qurannya sobek? Jadi habis ayat 5 terus ayat 10, yang ayat 6 sampai 9 sobek. Sekian, terima kasih. Apakah dosa atau tidak dosa? Ketika ada robek, karena bagi yang jenengan yang bukan pelaku probeknya tidak dosa. Terkadang kan imam sholat gitu ya, itu kan kadang-kadang kan tidak urut. Ya kan, yang pertama misal membaca surat yang ke-17 ya Al-Isra ayat yang ke-9, Inna hadzal Qur'an, kemudian langsung rakaat keduanya itu dia nggak melanjutkan ayat itu, bahkan langsung ke juz 30 misal ya, apakah dosa? Tidak berdosa. Yang penting bacanya itu jangan sampai sungsang itu kembali. Misal yang dibaca Al-Baqarah ayat berapa tadi itu? Ayat 5 gitu. Jangan sampai sungsang itu balik baca lagi. Bacanya itu kayak gini. Rakaat pertama itu membaca surat An-Naba. Ya kan? Rakaat kedua itu membaca surat Al-Qiyamah. Jadi tartibus suarnya itu malah ke belakang. Nah, itu sungsang itu namanya. Gitu ya. Iya. Adabnya kalau orang-orang yang menghafal Quran itu kan harus ke depan. Tartibus suar, tartibul ayat seperti itu. Maka apakah dosa ketika membaca Quran kemudian tersobek? Tidak. Itu karena ada kasuistik, maka tetap aja dilanjutkan aja membacanya sampai dituntaskan apa yang dia baca. Masya Allah. Ngoten hamba Allah. Baik. Ya, Ustaz, karena juga waktunya terbatas, mungkin kita bisa tutup dengan doa Ustaz hari ini. Terima kasih Dr. Victor yang berbahagia. Mudah-mudahan dari studio ini kami mendoakan semuanya, mudah-mudahan tetap bisa istiqomah dalam beribadah. Amin. Dan mudah-mudahan amalan kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahussuana wa tamit taksiruna ya Allah ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinika wa la ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.